banyak banget orang yang ikut-ikutan gabung ke satu organisasi karena diajak temen, karena biar kelihatan cool. Terus pertanyaannya adalah, sebenarnya organisasi itu penting gak sih? Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini bersama gue Sabit. Gue biasanya membahas hal-hal yang berkaitan dengan anak muda, kepemudaan, dan dunia kampus. Jadi kalau misalnya kalian anak muda tertarik sama isu-isu kepemudaan, gak usah ragu untuk klik tombol subscribe di bawah. Nah, sesuai dengan judul di video yang kalian udah klik, di video kali ini kita akan membahas mengenai organisasi. Sebetulnya teman-teman yang mau gue garis bawahi dulu sebelum kita melangkah lebih jauh nih, menurut gue secara subjektif, kalian itu nggak perlu ikut banyak organisasi ketika menjadi mahasiswa. Sini gue jelasin kenapanya. So, jadi di tahun 2016 pertengahan, ketika gue menjadi mahasiswa baru di UGM, sebagai anak SMA yang menghadapi masa peralihan, kita itu kadang bingung mau masuk organisasi apa ya, kita cocoknya di mana ya, dan kita kadang bertanya-tanya juga nih. Bahkan mungkin gak jarang orang yang masuk ke organisasi itu karena ajakan teman, biar kelihatan cool dan lain sebagainya. Kalian kalau misalnya dalam posisi itu, kalian gak usah ragu karena kalian ada di video yang tepat. Pertama-tama dan yang paling utama teman-teman, kalian wajib menemukan tujuan dan reason yang kuat kenapa pengen gabung ke dalam organisasi itu. Contohnya di tahun 2016 akhir, pada saat gue pengen banget masuk BMKM UGM. Alasan dan tujuannya adalah karena gue pengen banyak belajar dari orang-orang di sana. Plus gue pengen berkomunikasi juga sama orang-orang lintas jurusan dan lintas fakultas. UGM itu teman-teman ibarat miniaturnya Indonesia. Banyak banget orang-orang dari wilayah barat, wilayah timur, selatan. Jadi semua orang tuh ada di sana. Nah, salah satu cara gue untuk belajar komunikasi sama mereka, mengenal budaya mereka, belajar dari fakultas lain, itu juga lewat dari BMKM UGM. Nah, selama di BMKM juga gue banyak menemukan berbagai macam hal yang mungkin itu sangat berharga bagi gue. Salah satunya ketika gue ngobrol dengan ketuanya dan mendapat petua. Nah, teman-teman, di tahun berikutnya gue merasa tertantang dan pengen ikut organisasi apa lagi nih. Atau mungkin kalian juga pada saat di tahun kedua itu pengen banget ngerasain masuk ke organisasi lain atau komunitas lain yang itu menantang gitu. Nah, disinilah letak garis dimana kalian harus menentukan stop atau tidaknya. Teman-teman, secara dari jam, mungkin kita punya banyak waktu ya pada saat kita menjadi mahasiswa. Jadi 24 jam kita sebagai mahasiswa tuh nggak melulu tentang belajar di kampus. Bahkan kita tuh dalam sehari tuh paling cuma 5 SKS maksimal. Jadi cuma 5 jam belajar tuh ya udah, sisanya kan kalian free, kosong. Nah, kalian harus mengenal tipe kepribadian dan diri kalian itu seperti apa. Karena ada beberapa orang yang nggak cocok ketika kalian itu ketemu sama orang lain, ngobrol. Nggak cocok untuk di keramaian. Kalian lebih suka kesunyian mungkin. Kalian lebih suka untuk duduk diam sendirian di kamar, ngabisin waktu sendirian dan sebagainya. Jadi penting banget untuk kalian tahu kepribadian kalian itu seperti apa. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian itu memaksakan, jatuhnya adalah nanti kalian justru malah keberatan sendiri. Kalian ngerasa ditekan, tugas-tugas yang ada nantinya terbengkalai dan lain sebagainya. Gak jarang orang yang kupu-kupu, yang menurut orang itu jelek, kuliah pulang, itu justru malah sukses dengan dia menjadi dirinya sendiri. Teman-teman gak usah takut untuk menjadi diri sendiri. Gak usah ngikutin orang-orang, ajakan orang-orang yang itu gak sesuai sama diri kalian. 15 orang mungkin ada di dalam divisi yang ada di BMKM waktu itu, di divisi gua. Yang aktif itu bisa dihitung jari, teman-teman. Gak semua orang aktif. Karena gue tuh tahu dan juga paham ada beberapa orang yang mungkin pada saat proses perjalanannya itu mereka lebih mementingkan hal lain. Kayak misalnya nilainya harus tinggi, IPK-nya harus achieve sekian, ada banyak tugas praktek dan lain sebagainya. Ada juga yang cuman euforia di awal. Kalian tahu ya, kayak wah gue masuk BMKM nih, gitu. Gue terkenal nih dan lain sebagainya. Jadi nantinya kalian akan merasakan sendiri, akan ada filterisasi sendiri bahwa orang-orang yang masuk ke dalam organisasi itu juga sama. Mereka akan terfilter, gak semuanya aktif, gak semuanya bisa berkontribusi 100%. Maka
Maka dari itu teman-teman, kalian harus kenali dulu nih tipe kepribadian kalian itu seperti apa. Harus punya reason yang kuat dan harus punya tujuan yang jelas. Kenapa kalian pengen masuk ke organisasi A? Dari beberapa kasus yang udah pernah gue dapetin, gue juga menjadi ketua di HMKI namanya, Himpunan Mahasiswa Kearsipan Indonesia. Organisasi itu, HMKI itu anggotanya ada 4 universitas, UI, UGM, Undip, dan UB. Dan itu gue mengawasi banyak orang. Di tahun 2017, pada saat gue menjadi ketua, gue juga ikut organisasi lain. Nah, disinilah letak kalian harus bisa menentukan juga mana yang memang harus ditinggal, mana yang harus kalian fokuskan, dan lain sebagainya. Kenapa kalian nggak boleh menurut gue ikut terlalu banyak organisasi? Karena itu akan memakan banyak waktu kalian pada saat kalian masih produktifnya. Zaman kuliah itu teman-teman, kalian harus bisa merasakan banyak pengalaman harusnya ya, bukan cuma di organisasi aja, tapi kalian harus bisa main ke tempat-tempat yang ada di lokasi tempat kalian kuliah. Kalian harus bisa nyobain bisnis baru di tempat itu, karena gue pun pada saat itu nyobain bisnis, gue jualan peralatan-peralatan yang anti plastik, kayak misal sedotan besi, tote bag dari kain, dan lain sebagainya. Kalian juga ikut volunteer. Kalian nggak perlu gabung ke organisasi, nggak perlu banyak-banyak, tapi kalian punya pengalaman yang banyak, dan itu bisa berguna pas kalian kerja, pas di luar kampus. Kalian bisa ikutan training atau pelatihan, kalian bisa olahraga outdoor, kalian bisa ikut lomba, kalian bisa ikut penelitian bareng dosen. Jadi kalau misalnya kalian justru terfokuskan hanya ke organisasi aja, itu justru akan merugikan kalian. Dan, nah ini pentingnya nih, justru nggak sedikit teman-teman orang yang kayak aktif banget di organisasinya, tapi justru malah akademiknya terbengkalai. Dia malah lebih memfokuskan ke dunia organisasinya. Padahal tanggung jawab utama mahasiswa adalah ya akademiknya, gitu loh. Gimana kalian mau mempertanggungjawabkan akademik kalian, kuliah kalian, tapi malah kalian sendiri memfokuskan itu ke hal yang lain, ke organisasi, yang itu justru nggak wajib. Nah, maka dari itu teman-teman, kalian wajib banget nih untuk memperbanyak pengalaman di luar organisasi. Kalian bisa ikut komunitas baru, komunitas yang mungkin itu tuh bukan diri kalian banget. Contohnya kayak misal komunitas dari seni tari, yang kalian itu padahal orangnya ya kayak pendiam, gak bisa bersosialisasi, tapi kalian mau nyoba. Nah, dari situ mungkin kalian bisa temuin hal baru yang itu bisa ngebuka pikiran kalian. Tapi kalau misalnya kalian fokus ke organisasi aja, itu justru akan merugikan kalian. Itu justru akan membuat kalian minim pengalaman, karena sebenarnya mahasiswa zaman-zaman kuliah itu adalah golden age. Kalian bisa nyoba berbagai macam hal yang positif dan kalian bisa memanfaatkan waktu kalian. So, itu aja untuk video kali ini. Jadi kesimpulannya adalah kalian nggak wajib untuk ikut banyak organisasi, tapi kalian wajib untuk punya banyak pengalaman di luar organisasi. Entah itu penelitian, lomba, kunjungi tempat kuliner, berbudaya, main tempat outdoor, dan lain sebagainya. Sayang banget kalau pada saat kalian jadi mahasiswa dihabiskan untuk organisasi aja tanpa pernah nyoba hal-hal lain. Jadi kalian justru malah minim pengalaman, justru kalian malah jadi habis waktunya di organisasi, justru malah kalian menghambur-hamburkan banyak uang untuk organisasi yang sebetulnya itu nggak perlu dan nggak penting. Jadi ya, kalian waktunya untuk memutuskan apakah kalian mau masuk ke banyak organisasi atau justru 1-2 organisasi aja, tapi kalian aktif di banyak tempat.